berdoa kepada Sang Yang Widi. Di tengah keputusasaan seluruh negeri, datanglah seseorang bernama Sokrat, yang juga seorang tabib. Setelah memeriksa ratu, kemudian tabib menghadap raja dan mengatakan bahwa penyakit permaisuri dapat disembuhkan apabila meminum air abadi. Raja mengundang seluruh petinggi kerajaan untuk berunding siapa yang akan berangkat mencari air abadi tersebut. Dengan mantap hati, putra mahkotanya sanggup untuk mencari air abadi. Setelah memohon doa restu, berangkatlah Lembu Andini ditemani dua orang cantik yang bernama Cekur dan Sabini. Perjalanan berat dan berbahaya menyertai mereka. Melintasi hutan belantara, ngarai, bahkan gunung yang semua dihuni oleh jin dan hewan buas. Mereka beristirahat sambil mencari informasi tentang keberadaan air abadi yang ada di selatan Manaja. Di telatah gunung Desa Sidoda di Kecamatan Puri, Kabupaten Kebumen. Di sebuah rumah kecil dengan bilik bambu dan beratapkan rumia yang dihuni oleh sepasang suami istri, yaitu bernama Ki Cokro Palewo dan istrinya Suami. Pada suatu hari setelah bekerja di sawah, Ki Cokro bersama istrinya yang sedang mengaduk bulan duduk-duduk di balai rumahnya sambil minum secangkir kopi dan menikmati sepotong ubi bakar yang disuguhkan oleh istrinya yang sangat setia itu. Ki Cokro menyampaikan sesuatu. Surati, istriku sayang, saya mau bicara, tapi saya mohon kamu jangan bersedih hati karena ini semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Yasmin dari SD 503 akan membawakan cerita yang berjudul Asal Usul Gunung Sangir. Di puncak Gunung Sangir seorang kesatria yang bernama Bima. Dia sangat perkasa, ibarat berotot kawat dan elang gajah. Walaupun demikian, dia memiliki watak berbudi dan jujur. Apa yang ada di dalam hatinya akan dikeluarkan apa adanya. Hijau dikatakan hijau, merah dikatakan merah. Namun, ada yang selalu disimpannya, yaitu amarah. Bima tidak mudah marah, dan inilah satu-satunya yang dapat dia simpan di dalam hatinya. Suatu hari, ketika masa bertapanya sudah selesai, Bima kedatangan seorang kakek tua yang bernama Kidrona. Dengan congkaknya, Kidrona pun berkata, "Hai Bima, kamu itu hanya anak seorang ibu. Bapakmu gak jelas." Bima diam karena sudah paham betul Kidrona yang tukang kelihatan atau pembohong. Melihat Bima diam, Kidrona tertawa terkekeh. Hehehe, Bima, dikandani orang Soyo, diberitahu kau tidak percaya aku Bima. Bima menghampiri Kidrona lalu berkata, "Hai Kidrona, bisa berhenti bicara atau tidak?" Kidrona melihat Bima seperti itu, semakin tertawa terkekeh. Hehehe, Bima. Dengan spontan ditendanglah puncak Gunung Selamat oleh Bima. Diam! Lalu terpentallah puncak Gunung Selamat ke arah selatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil dekat pantai selatan bernama Pedasan, ada sebuah gunung yang dikelilingi hutan lebat.
dan bumi itu dihuni oleh Isupa, Misupa, dan beberapa anaknya. Mereka kaya dengan cara cocok tanam dan dengan menangkap ikan di Bengawan Adiraja. Suatu hari, ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Misupa membangunkan Isupa dengan suara pelan. Bangun Dwi, hari sudah pagi, temani Nini pergi ke sumur yuk. Isupa pun segera bangun untuk menemani Misupa pergi ke sumur. Mereka jalan beriringan, sungguh sebuah pemandangan yang indah. Isupa sambil menimba air dengan melantunkan tembang yang berbahasa Jawa. Begini lagunya. Di tengah-tengah keasikan Isupa melantunkan tembang, tiba-tiba Isupa melihat bulir batu raksasa yang hampir jatuh menimpa mereka berdua. Dengan spontan, Isupa mendorong tubuh Isupa hingga Isupa terjatuh. Sementara itu, kaki Isupa menendang benda mirip batu raksasa tersebut dengan sekuat tenaga hingga batu raksasa tersebut terpental ke arah selatan. Di kemudian hari, batu tersebut sebesar kerbau dijadikan batu nisan tanda kuburan Isupa dan Misupa. Batu nisan tersebut dinamakan Panembahan Watu Kumpul. Sedangkan gunung tempat Isupa tinggal dinamakan Gunung Beras Hutan. Bagaimana kelanjutan tentang pecahan batu raksasa yang terpental ke arah selatan? Begini ceritanya. Kedua batu tersebut pecah menjadi dua bagian, terpental di desa Karangbenda, jatuh menyerong dari arah barat laut. Yang satu dinamakan Gunung Kembar karena bentuk dan ukurannya yang sama dengan gunung yang satunya, yakni Gunung Srandil. Dan pecahan yang terakhir jatuh dinamakan Gunung Tumpeng karena bentuknya persis tumpeng. Tapi ada satu yang paling terkenal, yaitu Gunung Srandil. Konon ceritanya, dahulu ada seorang sesepuh yang bernama Ki Ismail Jari. Beliau selalu mengatakan kepada peziarah, keinginan kalian akan terkabul, tapi seranane adil. Begitu setiap mengucapkan kata terakhirnya kepada para peziarah. Sekarang Srandil dijadikan tempat wisata religi oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Kala ada sebuah keraton bernama Pasiloka. Dan ada dia bernama Prabu Adikusuma. Dia mempunyai permaisuri bernama Roro Ayu Pinasin dan putra mahkota bernama Jempuan Dunia.
puncak gunung Slamet bertapalah seorang kesatria yang bernama Bima. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat, ibarat otot kawat tulang baja. Bima memiliki watak yang jujur dan lugu. Itu dibuktikan dengan apa yang ia lihat di jauh, ia katakan di jauh.